Barusan kita mendengar pujian yang begitu indah ya. Seperti yang saat ini sore ini kan kita bahas, kan kita mendengarkan pelajaran dari buku sesi ketiga dengan tema milik bersama. Di dalam kitab Roma 12 ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh, ya, satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain saling memiliki. Nah, di dalam Roma 12 demikian juga kita satu tubuh, tapi kita mempunyai satu komunitas, ya, bersama satu kelompok komit kita. Ya, kita memiliki kebersamaan di dalam Roma 12 ayat 5. Memiliki bersama, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik di dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya juga. Kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, ya. Bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, tetapi berdua adalah yang bisa bertahan. Bertahan kalau kita mempunyai teman berdua. Kalau kita ada masalah, kita bisa saling mendoakan. Ini di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Kita mempunyai komunitas adalah suatu, kalau saya sih ya di dalam komunitas kita saling sharing, saling membagi, saling berdoa ya. Di sini kan kalau kita jatuh mungkin salah satu bisa mengangkat ya di dalam Pengkhotbah 4. Di dalam pelajaran tentang kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 5, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, atau mengharapkan segala sesuatu dengan sabar yang kita harapkan dengan baik-baik. Ia menutupi kalau salah satu dari teman kita, mungkin kita sharing apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya kita bisa saling menutupi, jangan kita membuka apa yang teman kita sharingkan, gitu ya. Jadi kita kalau punya kasih, kita ada kepedulian, dia sharing, kita dengarkan, kita doakan di dalam 1 Korintus ayat 13. Di sini juga banyak tentang kasih. Apa yang kita rasakan, kasih selalu melingkupi, bukan berarti melindungi yang kurang baik. Walaupun kita punya kasih, tapi kalau satu sama lain ada kekurangan, kita dengan kasih, dengan sabar, kita bisa berbicara, ya. Itulah kasih. Jadi kalau dari kelompok kita mungkin ada yang sedang bermasalah, dengan kasih kita bisa ngobrol, bisa ngomong dengan baik-baik. Itu satu. Kasih ini ada beberapa. Salah satunya yang tadi ya, siapa mengumpat, membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi segala kekurangan di dalam kasih. 2, melindungi. Melindungi, menutupi dengan diam-diam, bukan berarti kita melindungi yang kurang baik. Melindungi teman satu kelompok kita, kalau dia berbuat yang kurang baik, mungkin kurang paham, kita bisa belajar memberi nasihat, kita belajar memberi nasihat agar dia juga mungkin jangan, kalau kita ngomong jangan sampai nggak enak gitu ya, merasa tersinggung ya. Nah, melindungi bukan menutupi dengan diam-diam. Kalau dia punya kelakuan tidak baik, nah kita belajarlah ngobrol pelan-pelan. Itulah 1, kasih. 2, melindungi. Nah, di dalam ketiga, kasih. Kasih selalu mempercayakan kalau kita sedang sharing, apa yang kita omongkan bisa terjaga. Di dalam kelompok kita tidak semua ada yang baik, ada yang tidak, ya. Jadi kita kalau ngomong bisa
menjaga jangan sampai bocor keluar, jangan sampai kedengaran sampai yang sharing kita. Itulah kasih, itulah komunitas kita bisa terjaga, ya. Di dalam kasih selalu mempercayakan. Di dalam 4, kita percaya terhadap satu sama lain antara anggota komit kita. Nah, kita percaya kalau saya di dalam komunitas kita, di dalam komit kita, apa yang saya omongin, apa yang teman-teman sharingkan, ya kita saling peduli. Kan kita punya kasih, jadi kita harus belajar saling melingkupi, saling menutupi satu sama lain. Itulah kasih, ya. Antara kita harus percaya satu kelompok kita, teman-teman kita percaya apa yang kita omongkan, ya. 5, kita percaya demi pertemanan, persahabatan, ya. Kita yang sudah dibina agar jangan sampai terpecah. Jangan, kalau kita ngomong tadi saya ketemu satu kelompok komit saya baru kaget gitu ya, dia cerita. Terus saya bilang begini, kalau ke gereja ya kita jangan lihat orang. Kalau kita pelayanan, kita lihatnya pelayanan kita, lihatnya kita tujuannya mau kemana? Ke Tuhan. Kalau kita sama komit sama sesama teman, mungkin ada kekecewaan dia sampai tidak mau ke gereja. Saya sayangkan, ya. Tadi saya baru cerita, saya kasih nasihat gitu. Cici, sini saya mau cerita, ya kita cerita. Itulah tentang kasih. Jadi kita bisa melingkupi, bisa memberi nasihat. Pertemanan saya dengan dia udah lama, ya. Walaupun jenjang usia saya beda, tapi alangkah baiknya kita mendengarkan satu kelompok kita. Nah, di dalam 6, kasih selalu berharap yang terbaik. Kasih yang selalu berharap yang terbaik, apa yang kita lakukan? Semua di dalam komunitas kita, apa yang kita dengar pasti pengennya yang baik-baik, tapi ada yang tidak baiknya juga. Apa yang tidak baiknya, ya kita coba tanya dia, apa yang dia sedang dirasakan, apa yang sedang dia saat ini mengharapkan apa yang terbaik. Coba kita dengarkan dulu, ya. Kita belajar dengan kasih, kita belajar pelan-pelan bicara supaya dia juga lebih, mungkin kalau kita ngobrol, oh iya, didengerin. Jadi harus kita punya kasih. Di dalam 7, jadilah antusias apa yang kita kerjakan. Nah, jadilah kita antusias apa yang kita kerjakan seperti di dalam pelayanan. Antusias adalah semangat kita. Ya, seperti yang tadi saya ketemu teman. Saya pelayanan di dalam KU1. Kalau ada pergesekan, kita harus lihat. Mungkin saya sampai mikir pulang ke rumah, bukan lingkungan gereja, bukan teman gereja, bukan hamba Tuhannya, diri kitanya. Saya sampai berpikir, itu mah diri sendiri. Dia merasa benar, dia merasa nggak salah. Saya suka balik ke diri sendiri. Sampai saya berpikir dia ngomong begitu, itu mah bukan dari orang lain, dari diri sendiri dulu. Jadi kita harus introspeksi diri, ya. Apa yang kita kerjakan, jadilah antusias, kita harus punya semangat. Kalau saya pelayanan, ya pelayanan ke gereja, ibadah tujuannya kepada siapa, bukan kepada manusia, ya. Jadi saya kasih tahu tadi gitu, ya. Di dalam selanjutnya, kasih selalu bertekun di dalam pengharapan. Kasih selalu bertekun di dalam pengharapan. Kita berharap dalam kelompok kita ada harapan-harapan yang baik. Di dalam kelompok kita mungkin nggak sedikit orangnya. Saya punya 10 anggota. 10 anggota, 10 macam. Yang satu begini, yang satu begitu. Tapi kalau kita punya kasih, kalau saya, dia ngomong apa, anggota kita ngomong apa, kita dengerin. Ya, kalau kita bisa jawab, kalau enggak kita saling tanya, saling sharing sesama anggota. Salah enggak begini? Pendapat orang lain bagaimana gitu, ya. Jangan menuntut saya
jangan menurut saya baik, belum tentu menurut orang lain tidak baik. Itulah milik bersama satu kelompok. Seperti saya pernah dengar satu hamba Tuhan, dia bilang begini, kalau kita ke gereja, anggap saja itu gereja milik kita. Kalau lihat seperti air mengalir, anggap aja itu rumah kita. Jangan, bodoh teuing, enggak, itu mah bukan rumah kita. Kita suka mikir nanti kalau air terbuang kan sayang. Kalau lihat listrik, kalau kira-kira nggak perlu matiin, itulah milik kita. Bukan milik kita seutuhnya, tapi itu gereja adalah rumah kita kedua. Kita harus memiliki secara jiwa kita. Kita harus sayang pada barang orang lain. Jangan pikir itu mah bukan hak kita, bukan hak saya. Bodoh teuing, antepin aja, ada orang yang ngurus. Tapi kalau kita punya kasih, kita harus punya kebersamaan, milik bersama. Anggaplah itu rumah sendiri. Jadi jangan pikir itu gereja, apa-apa yang kita lihat bukan milik kita. Kita harus punya kasih dan memiliki hati kita. Ya. Nah, tentang milik bersama, mungkin ada tambahan dari Semu, nanti kita bisa sharing apa yang kita sharingkan, mungkin dari saya mah itu aja. Tapi ini ada satu, saya ingin mempunyai sharing nanti teman-teman kalau backroom, di dalam kelompok kita nanti sharingkan apa kalau kelompok kita banyak sama sedikit, manfaatnya lebih bagus yang mana? Ya, coba sharingkan. Kalau kelompok kita kecil sama besar, tapi kalau besar ada mungkin orang sudah nyaman, kita sudah teman-teman sudah kenal. Nah, coba efektifnya kelompok besar sama kelompok kecil mana yang lebih efektif? Nanti coba sharingkan ya. Kedua, di dalam hal kasih. Kasih apa yang ibu-ibu rasakan saat ini? Apa yang ibu-ibu pikirkan tentang kasih, pengalaman apa yang ibu-ibu rasakan tentang kasih. Coba nanti di kelompok bisa sharingkan ya. Itu aja semua dari saya. Ya, terima kasih ya Xiaomei sudah memberikan ringkasan yang cukup jelas dengan berbagai contoh ya, contoh aplikasi dalam praktek bagian ini, sesi 3 ini. Terima kasih si Xiaomei. Ya, jadi sama-sama mungkin kalau saya tambahkan itu dari sesi ketiga ini kita semakin diingatkan ya bahwa rancangan Tuhan untuk manusia itu sebenarnya hidup di dunia ini tidak sendiri. Sebab itu dari waktu Tuhan menciptakan Adam merasa tidak cukup sendiri ya. Tidak cukup sendiri, butuh pertolongan sehingga diciptakanlah penolong yang lain yang setara gitu ya, yaitu Hawa. Nah, demikian sebenarnya dalam selanjutnya Tuhan itu menciptakan kita untuk mempunyai komunitas baik dalam keluarga, di pernikahan, di pekerjaan gitu kan, di sekolah, termasuk sebagai orang percaya. Apalagi sesudah kita menjadi orang percaya, Tuhan Yesus dengan jelas menegaskan bahwa orang percaya itu adalah himpunan dari tubuhnya yang bergerak dan menyatakan kasih Kristus karena Kristus sudah terangkat ke surga ya. Nah, pada sesi 3 ini kita diberikan beberapa sisi berliannya dari kasih ilahi. Kasih ilahi yang seharusnya ada di dalam kumpulan orang percaya. Yaitu intinya itu kasih itu harus saling bisa memberikan pelindungan ya. Jadi orang merasa aman gitu. Kalau masuk kelompok kita orang merasa nyaman karena di sana ada pelindungan. Saya misalnya lemah, saya banyak kekurangan, saya manusia gagal, tapi di lingkungan di kelompok saya itu saya merasakan diberikan rasa bahwa saya ini bisa membukakan diri saya apa adanya, nyaman, nggak didakwa, nggak seperti ahli Taurat dan orang Farisi gitu kan, disudutkan, di harga dirinya jadi dikasih label yang negatif gitu ya, nggak merasa demikian. Jadi ada pelindungan, menutupi perkara yang besar itu menjadi perkara kecil gitu ya. Kemudian mendukung dan membangun. Orang masuk ke kelompok kita itu merasa saya di kelompok ini merasa dibangunkan,
menjadi manusia yang lebih baik lagi, berubah dari negatif menjadi positif gitu ya. Kemudian yang paling pentingnya lagi adalah jujur, bisa dipercaya gitu ya. Jadi bisa kita curhat seperti kepada Tuhan. Ada nggak suasana ini di kelompok kita? Orang bisa curhat seperti kepada Tuhan, bisa sampai nangis dan merasa tidak didakwa dan kemudian merasakan kehangatan daripada kasih persaudaraan gitu ya, yang mendukung dia pada saat dia lemah, pada saat dia gagal, pada saat dia susah gitu. Itu yang diharapkan dari sesi ketiga itu ada dalam kelompok kita. Dan kalau saya tambahkan sebenarnya kalau kita merasa saling memiliki ya, kita harus ingat bahwa bukan hanya gereja Tuhan, bumi ini juga sebenarnya adalah milik Tuhan. Ya, sesudah jatuh dalam dosa banyak sekali kekurangan, kelemahan, dosa dan sebagainya itu sangat sekali merusak gitu ya hubungan sosial, alam dan lain sebagainya. Jadi kita pun harus menjangkau lebih luas lagi. Jadi kalau ada hal-hal di dalam kehidupan kita di luar lingkungan gereja dan orang percaya, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menutupi, menambal kekurangan-kekurangan yang ada dari bumi ini. Kalau kita percaya bahwa ini adalah milik Tuhan, orang yang seharusnya dihargai sebagai manusia, lalu kita melihat, aduh orang itu hidupnya sudah tidak layak, seperti bukan tidak manusiawi lagi gitu ya, seperti bukan manusia, maka kita bisa menjadi orang yang kalau kita merasa memiliki gitu ya, itu milik Tuhan, kita bisa menjadi orang yang menolong, mendukung. Itu aja ya tambahannya. Jadi kita akan hidup lebih semangat, antusias gitu, karena ternyata banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita setiap hari.